Ar-Rafiqul A'la secara bahasa ya. Ar-Rafiqul A'la ini awalnya dibaca oleh Rasulullah SAW itu menjelang wafat beberapa kali dalam beberapa riwayat yang menjadi saksi, yang menjadi sejarah, bukti sejarahnya ya, saksi hidup. Rasul mengucapkan Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, yakni istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ini yang dalam beberapa hadis itu menyebutkan bagaimana Rasul sering mengucapkan kata-kata Ar-Rafiqul A'la. Apa itu Ar-Rafiqul A'la? Jadi secara bahasa Ar-Rafiq empeti. Oh, wih, kurang gimit ya. Tes. Kalau di bahasa ya, Rafiq itu bisa diartikan dengan teman. Kalau Al-A'la itu artinya tinggi. Ar-Rafiqul A'la bisa dimaknai secara bahasa gampangannya adalah bersama teman-teman yang mulia, yang tinggi, yang istimewa. Ini kenapa diucapkan Rasul? Ini karena Rasul SAW pernah mendapatkan wahyu berupa ayat Al-Quran. Di antaranya adalah Quran surat An-Nisa. Dalam Quran surat An-Nisa disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid atau syuhada, dan orang-orang yang soleh. Mereka itu adalah sebaik-baik teman. Rafiq wa hasuna rafiqo, tapi diselipi dengan ulaika. Wa hasuna ulaika rafiqo. Ini kalau ngaji balaghah ini juga bagus ya bahasanya. Tidak menyebutkan hasuna rafiqo, tapi wa hasuna ulaika rafiqo. Jadi Nabi itu SAW suatu saat, ini yang menceritakan Aisyah ya. Saya berulang kali membuka-buka lagi hadisnya terkait dengan statusnya, khawatirnya mursal atau malah doif setidaknya. Insya Allah ini hadis-hadis yang saya kutip sahih. Ketika suatu saat Aisyah itu di hari-hari terakhir Rasul itu kan sudah pamitan. Jadi Rasul itu pamit kepada para istrinya. Karena Nabi itu, ini kemarin sudah sampaikan ya, suka menggilir. Jadi berkunjung ke istrinya hari ini, dan seterusnya itu. Nah, karena posisi sudah lemah, sakit, lalu meminta izin kepada para istrinya. Apa yang dimintakan izin? Yakni supaya tinggal bersama Aisyah. Jadi Aisyah ini istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Lalu para istrinya selain Aisyah pun mengiyakan, artinya membolehkan Rasulullah SAW itu bersama Aisyah. Siti Aisyah dalam sebuah hadis sebutkan, akhirnya kalau bahasa kitanya, saya terima keputusan dari para istri-istri Nabi supaya aku menjadi orang yang merawat Rasul. Meskipun kata Aisyah ini kan masih muda ya, masih muda dan belum punya pengalaman merawat atau ngurus orang yang sedang sakit. Apalagi ini orang yang sedang sakitnya adalah orang yang istimewa, yakni Nabi Muhammad SAW. Kemudian beberapa kali, seringnya itu Nabi bersandar. Disebutkan dalam hadis itu, Siti Aisyah itu merasa senang, merasa bangga. Kenapa? Karena di akhir hayat Rasul sering bersandar ke dadanya Siti Aisyah. Bapak-bapak suka bersandar ke ibu-ibunya enggak?
meskipun sudah sepuh. Tiru Nabi Muhammad. Jadi jangan pas butuh aja. Itu bersandar. Kalau menurut psikologi, ini mah menurut kata ahli loh ya, bukan saya cuma mengutip. Kalau seorang perempuan itu, ya tidak hanya boleh manggut, boleh senyum-senyum ya, ibu-ibu. Itu kalau dipeluk atau bersandar ke bahunya suami dewe loh ya, bukan suami wong ya. Kepada bahu bersandar ke sini, itu akan ada getaran, kemudian akan membuat energi negatifnya berkurang, hilang. Apalagi kalau mendapatkan balasan dari suami dipeluk. Itu kata dalam si psikolog ini, itu akan membuat keharmonisan lebih lama. Jadi ibu-ibu sering-seringlah minta dipeluk oleh suaminya, dipeluk. Kalau dalam Ukudulujen ya, salah satu caranya untuk kiatnya untuk harmonis diantaranya adalah suami sering mencium bagian kepala dari istri, ya keningnya atau ubun-ubunnya. Begitupun sebaliknya. Nah, ya nanti ditutupi ya. Itu bisa melanggengkan ya, menambah keharmonisan. Itu intermezzo. Tapi boleh dipraktekkan. Ya tidak Bu, kalau didekat oleh suaminya itu senang, merasa nyaman. Ketika ada masalah, istri itu kan banyak suara kalimatnya banyak yang dikeluarkan. Laki-laki itu cukup mendengarkan. Dan ketika istri itu sudah habis kata-katanya, kemudian dipeluk oleh suami dan suaminya mengucapkan kata-kata yang romantis, setidaknya nggak romantis tapi iya ada apa, itu aja sudah plong. Jadi masalah itu hilang. Ya, katanya begitu. Saya bukan ibu-ibu, saya cuma bapak-bapak ya, udah punya anak 2. Dipraktekkan ternyata iya, agak deg-degan, tetapi detak jantungnya itu detaknya normal, berdetak banget, itu kencang, tapi suasananya itu nyaman. Enggak terengah-engah, enggak, tapi damai ya. Balik lagi ke sini lah. Siti Aisyah itu sering dijadikan sandaran oleh Rasul ketika sakit. Suatu saat Rasul itu merasa sesek tenggorokannya, sesek, bersandarlah Rasul kepada Siti Aisyah. Saya hati-hati, gak boleh memperagakan ya, karena kita itu dalam Islam kan sebisa mungkin tidak seperti memberikan persis apa yang dilakukan oleh Rasul dalam secara physically gitu ya. Kalau gerakan sholat itu boleh. Jadi Rasul bersandar kepada Aisyah, kemudian dalam keadaan tenggorokannya sesek. Siti Aisyah itu sudah negative thinking. Jangan-jangan ini hari-hari terakhir hayatnya Rasul. Tetapi tetap harus bertahan. Di sela-sela menjadi sandaran Rasul, Aisyah itu mendengar kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Rasul lewat bibirnya, gerakan bibir tapi lirih terdengar. Apa yang diucapkan misalnya? La ilaha illallah, inna lil maut sakaratin. Summa nasoba yadahu faja'ala yaqul fir rafiqil a'la. Kata Nabi Muhammad di bacaan yang diucapkan Rasul, tidak ada Tuhan selain Allah. Inna lil maut sakarat. Sesungguhnya maut itu pasti memiliki sakarat, yakni rasa yang sangat sakit. Kemudian beliau mengangkat jarinya yang sebelah kiri sambil berkata, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Yang dimanainya itu di atas tempat di mana di situ banyak orang-orang
yang Allah berikan nikmat, fir rafiqil a'la. Jadi kalau bahasa kita mah mungkin kayak ngelindurnya itu kepengen, saking kepengennya di bawah sadar pun fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Jadi pengen tinggal di rafiqil a'la. Saking pengennya jadi berulang-ulang diucapkan. Kemudian Aisyah juga, Siti Aisyah bersaksi bahwa Rasul pernah membaca ayat surat An-Nisa yang tadi saya bacakan, didengar oleh Aisyah secara lirih tapi jelas, pelan tapi jelas apa yang diucapkan oleh Rasul, yakni surat An-Nisa yang tadi saya bacakan. Kalau diartikan, akan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itu sebaik-baik teman. Nah, ketika membaca ini di keterangan yang lain disebutkan bahwa Aisyah itu memberikan kesaksian bahwa Rasul itu sangat pengen berada di Rafiqil A'la atau Rafiqul A'la. Berulang-ulang itu. Kemudian riwayat An-Nasai ini cenderungnya ke ini ya, ke sumber-sumber terus ini. Aisyah itu pernah mengusap wajah Rasulullah SAW, saking badannya panas diusap-usap, dielus gitu ya, diusap-usap sambil membacakan doa. Doa apa? Doa yang biasa Nabi ajarkan kepada Siti Aisyah ketika bagaimana ada bagian anggota tubuh yang sakit. Itu Siti Aisyah ini membacakannya sambil mengusap-usap wajah dari Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya Allah berikan kesembuhan. Badannya yang panas itu segera tidak panas lagi. Intinya supaya sembuh. Tetapi ternyata bukan itu maunya Rasul. Apa yang dimau oleh Rasul? Rasul malah begini, la, tidak, bal, tetapi as'alullah, aku memohon kepada Allah ar-rafiqal a'la, rafiqal a'la, ma'a Jibril wa Mikail wa Israfil, bersama malaikat Jibril, bersama malaikat Mikail, dan bersama malaikat Israfil. Itu artinya Rasul itu tidak, kalau Siti Aisyah itu kan mengharapkan Rasul sembuh, kemudian hidup seperti normal lagi. Nabi Muhammad tidak. Nabi itu sudah kebelet banget pengen tinggal di Rafiqil A'la bersama malaikat Jibril, bersama malaikat Mikail, dan bersama malaikat Israfil. Nah, kayaknya kalau bapak-bapak doa gitu ya sama ibunya, mudah-mudahan cepat sembuh gitu ya, diaminkan sama suaminya kan ya, enggak malah orang rasa didongake aku pengen mati lah. Kenapa tuh Pak? Wis jelek kada kowe misalnya ya, kan repot. Ya, jadi saking jengkelnya rasa didongake ben aku mati wae, wah itu repot. Kalau di suami gelondong mah enggak ya, gitu mah di negara sana ya. Oke. Jadi ketika ada suami sakit, istri sebaiknya mendoakan. Kalau Siti Aisyah itu ngusap-ngusap, ya bagian kepalanya kah atau bagian tangannya kah, diusap-usap sambil membaca doa supaya Allah memberikan kesembuhan. Oke. Nah, suaminya harus tahu diri ya, jangan aku mau seperti Nabi. Lah, enggak usah dongake, aku pengen mati aja, enggak usah ya. Tetapi diaminkan, amin itu kan ya, supaya sembuh. Karena ada istri yang tergantung pada suaminya, maksudnya secara ekonomi atau secara kebutuhannya. Kalau ada yang istrinya sudah ibaratnya mapan ya, katakanlah mapan, suaminya tidak ada pun orang apa-apa, aku dewe wani ya, jadi single parent ya, sendiri. Nah, tapi jangan merasa sombong ya, karena
Tapi jangan juga beranggapan bahwa suami itu yang memberikan rezeki. Suami jenengan punya gaji kerja, bekerja, terus gajinya rutin. Kemudian jenengan punya planning gini. Dengan apa? Asumsi gaji suami saya 1 bulan segini, dalam 2 bulan segini, dalam 3 bulan segini, dalam 5 bulan segini, dalam setahun segini, maka aku berani bikin gini. Misalnya planning ya. Berharap, bersandar seolah-olah yang memberikan rezeki itu suami. Itu harus dikikis. Melainkan langsung berharapnya kepada Allah. Adapun suami sudah ada rutin mendapatkan gaji, ini yang harus disyukuri ya. Kemudian ada keinginan, silahkan saja, tetapi sewajarnya. Karena ada saat-saat ketika seorang itu sudah punya harta banyak, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga apa yang dicita-citakan, pengen beli ini, butuh itu, ini nggak jadi, karena ada kepentingan yang lebih utama, yang sangat penting. Oke. Kemudian Siti Aisyah pun dalam hadis yang lain ini pernah mendengar ketika Rasulullah SAW bersandar juga ke dadanya doa yang seperti ini. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, berikanlah rahmat kepadaku, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan segerakanlah, pindahkanlah aku ke rafiqil a'la. Awalnya doa mohon ampun, oke. Yang kedua warhamni, oke. Tetapi yang ketiga ini, itu yang bikin Siti Aisyah deg-deg. Wah, ini Rasul SAW ini memang benar-benar sudah sepertinya saat-saat terakhir. Karena wa alhiqni birrafiqil a'la, Rasul mintanya disegerakan untuk menempati rafiqil a'la. Dengan bahasa lain, segera wafat. Kemarin ya, pertemuan kedua, pertemuan satu itu, bahwa Nabi Muhammad menyampaikan pesan kepada Abu Bakar dan Siti Aisyah. Apa pesannya? Ya, ini ada seorang hamba, kemudian oleh Allah disuruh milih. Kamu memilih apa-apa yang di sisi Allah atau akan bertahan hidup. Bahasa gampangnya gitu. Lalu si hamba itu memilih untuk ma indallah, apa yang di sisi Allah. Abu Bakar paham itu maksudnya apa, yakni sudah saatnya mau wafat Rasul. Jadi Rasul itu sudah ada, kalau bahasa kitanya itu apa itu, tanda-tandanya mau meninggal, ada firasatnya gitu ya. Sudah tahu Abu Bakar itu tentang mau wafatnya Rasul. Rasul memilih ma indallah, apa-apa yang di sisi Allah, yakni wafat, ketimbang bertahan hidup. Dalam hadis yang lain, ini saya tidak tuliskan, bahwa setiap nabi itu sebelum meninggal, sebelum mati, sebelum wafatnya nabi, siapapun nabinya, itu akan diberikan, sebelum meninggal ya, itu akan ditunjukkan ini akhirat, kenikmatan di surga, yakni dengan Allah, dan nikmatan dari Allah, atau nyawamu akan dikembalikan ke ragamu supaya kamu hidup selamanya. Khayyaro, disuruh milih para nabi, dan para nabi itu memilih untuk apa? Supaya ma indallah, yaitu wafat. Ya, demikian Nabi Muhammad pun sama, sudah dipilihkan, sudah tampilkan, ini mau apanya ketahuan. Oke. Ini yang apa? Tentang Rafiqul A'la. Kemudian ketika sudah mendengar hari-hari mau wafat, ini detik-detiknya, Rasulullah SAW itu mendekat Siti Aisyah. Kemudian dengan mendekat, apa cirinya mendekatkan? Yakni kepalanya Rasul didekatkan kepada dadanya Siti Aisyah. Badan Rasul menggigil
kedinginan. Lalu Siti Aisyah memberikan selimut atau menyelimutinya tubuh dari Rasulullah SAW. Kemudian waktu itu Umar bin Khattab dan Al-Mughirah bin Syu'bah datang minta izin kepada Siti Aisyah. Yakni apa? Untuk, kalau bahasa kitanya, menjenguk Rasulullah SAW yang tengah sakit. Lalu Siti Aisyah mengizinkan Umar dan Al-Mughirah ini masuk. Kemudian sebelum masuk, Siti Aisyah menggeraikan kain cadarnya supaya apa? Menutupi wajahnya Aisyah, tidak dilihat oleh Umar dan Al-Mughirah. Lalu Rasul itu menggigil kemudian sampai pingsan. Itu kata Umar, lalu bangkit. Kemudian Al-Mughirah beda lagi kalimatnya. Wahai Umar, Rasulullah sepertinya sudah tiada, sudah wafat. Mendengar itu Umar lalu membentak, kamu bohong, kamu jangan bohong. Rasulullah tidak akan wafat sampai Allah Ta'ala memberanguskan, menghancurkan orang-orang munafik. Ketika ada perdebatan itu, Abu Bakar datang, Abu Bakar As-Siddiq. Ini ada dua versi ya. Ada yang menyebutkan Abu Bakar itu rumahnya dekat dengan masjid atau tempat tinggalnya Rasul. Ada juga Abu Bakar itu punya rumah di Madinah, di kotanya. Nah, ini Abu Bakar datang. Kemudian apa yang diucapkan Abu Bakar? Sebelum komentar, Abu Bakar memastikan kondisi dari Rasulullah SAW. Apa yang dipegang? Memastikan denyut nadinya. Ternyata Rasulullah SAW telah wafat, telah meninggal dunia. Tetapi reaksi Abu Bakar tidak histeris, tidak sedih berlebihan. Apa kata Abu Bakar ini? Mengutip surat dari Ali Imran ayat 144, dibacakan di depan Umar bin Khattab. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa immata aw qutila anqalabtum al aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'an wa sayajillahu syakirin. Surat Ali Imran ayat 144. Muhammad itu, ini ayat yang dibaca oleh Abu Bakar. Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat, rasul itu diwafat atau dibunuh, kamu akan berpaling ke belakang, yakni murtad dalam ayat ini. Kemudian Abu Bakar menambahkan lagi, barang siapa menyembah Allah, maka Allah adalah zat yang maha hidup. Allah tidak akan pernah mati. Namun seandainya siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah sesungguhnya Muhammad telah tiada, telah wafat. Abu Bakar dengan bahasa yang tegas tapi halus mengutip surat Ali Imran. Mendengar ayat itu, Umar masih nggak percaya. Umar itu. Kata Umar, apakah ayat yang kau bacakan tadi, wahai Abu Bakar, itu ada dalam kitab Allah? Soalnya kenapa? Rasanya aku tidak pernah mendengar ayat itu dan tidak sadar kalau itu bagian dari kitab Allah. Ini ada dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Jadi ketika Abu Bakar membaca ayat ini, memastikan bahwa Allah itu yang maha hidup, sementara Nabi Muhammad adalah makhluk, itu bakal meninggal, Umar bin Khattab masih kekeh tidak mau percaya. Dalam riwayat Bukhari, Umar berkata begini, ini saya tuliskan artinya saja. Demi Allah, sepertinya aku tidak mengetahui dari surat Ali Imran kecuali aku mendengar dari Abu Bakar yang tadi dibacakan Abu Bakar. Aku langsung bersimpuh
dan kedua kakiku tidak lagi bisa menahan beban tubuhku. Aku bersimpuh di atas bumi ketika mendengar Abu Bakar membaca ayat tadi. Aku baru sadar bahwa Rasulullah SAW benar-benar sudah tiada. Ini sebenarnya diucapkannya oleh Rasul, oleh siapa? Oleh Umar itu beberapa saat setelah wafatnya Rasul. Jadi kalau ada ditanya mengapa Umar bin Khattab itu kekeh bahwa Nabi Muhammad tidak wafat, Umar punya alasan. Kenapa? Apa alasannya? Jadi ketika Abu Bakar dibaiat setelah Rasulullah SAW wafat, itu Abu Bakar kemudian dibaiat, disumpah di As-Saqifah. Sebelum Abu Bakar itu naik mimbar, Umar naik mimbar duluan. Naik mimbar. Kemudian secara singkat ya, amma ba'du. Sesungguhnya demi Allah, kemarin aku menyangka pernyataanku itu ada di dalam kitab Allah. Maksudnya pernyataan bahwa Nabi Muhammad itu tidak akan meninggal. Aku sebenarnya beristinbat dari firman Allah. Jadi alasannya Umar bin Khattab itu kenapa kok kekeh menganggap Nabi Muhammad itu tidak meninggal? Karena mengutip surat Al-Baqarah ayat 143. Apa bunyinya? Wa yakunar rasulu alaikum syahida. Dan agar Rasul, yakni Nabi Muhammad, menjadi saksi atas perbuatanmu. Itu ditafsirkan oleh Umar bin Khattab bahwa Rasul itu akan hidup selamanya sampai semua umatnya mati. Kenapa? Menjadi syahidan. Wa yakuna rasulu alaikum syahida. Rasul itu akan menjadi saksi untuk kalian semua. Itu yang menjadi alasan kenapa Umar bin Khattab kekeh kalau Nabi Muhammad itu tidak akan mati. Ini terkait dengan ini, kalau Bapak Ibu mengingat kembali terkait dengan syahidan Rasul SAW sebagai syahidan, sebagai saksi atas umat-umatnya. Ini dulu pernah disampaikan juga bagaimana kisahnya Nabi Muhammad meminta Ibnu Mas'ud untuk membaca ayat Al-Quran. Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa ayat 41. Nah, surat An-Nisa ayat 41 itu isinya Allah bertanya, bagaimana jika aku akan datangkan, jika aku datangkan untuk setiap umat itu Rasul, lalu aku akan datangkan engkau sebagai saksi. Begitu mendengar ayat ini, Rasul menangis. Rasul, kata Ibnu Mas'ud dalam hadisnya riwayat Abu Dawud ya, itu air matanya menetes membasahi pipi. Kalau air mata menetes membasahi pipi kan berarti itu bahasa lainnya dari menangis. Rasul menangis, sedih, khawatir beliau seorang pemimpin dijadikan saksi kelak di akhirat mengenai perbuatan umatnya. Nanti dibaca ya, surat An-Nisa ayat 41. Lalu tafsirnya dibaca biar lebih mengena. Berapa menit? 3 menit. Oke. Jadi begitu. Umar pun punya alasan, bukan asal-asalan. Umar punya alasannya mengutip dari surat Al-Baqarah ayat 143. Ini saya berulang-ulang menyebutkan ayat, surat itu. Siapa Bapak Ibu nanti ada yang mencatat, misalnya kemudian membuka lagi di saat yang lain. Oh, apa kata Pak Ud gini? Nanti dibaca lagi. Nah, itu kan kalau dalam pendidikan namanya pembelajaran berkelanjutan. Jadi tidak berhenti sampai sini, tapi menimbulkan penasaran, rasa kepo, rasa pengen tahu, lalu mustami atau yang muta'alim ini, pendengar ini, audien ini buka lagi, cross check. Apa yang disampaikan tadi Pak Ud? Di cross check. Nah, itu nama pembelajaran yang berkelanjutan. Tidak mandek. Disampaikan di sini ya sudah udah lupa gitu ya. Saya ulangi lagi berulang-ulang. Surat Ali Imran 144, surat Al-Baqarah 143. Kemudian apa tadi? Yang surat yang innaka mayyitun wa innahum mayyitun Az-Zumar ayat 30.
G, 2 menit lagi berarti ya. Jadi itu alasannya Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar itu kekeh, disampaikan oleh Abu Bakar, disampaikan kepada halayak bahwa kalau Nabi itu memang sudah meninggal. Nah, nanti insya Allah minggu depannya berikutnya akan disampaikan bagaimana, apakah Nabi itu akan dimandikannya, siapa saja yang memandikan jenazahnya Rasul. Kemudian apakah ada imam sholat jenazah untuk Rasul ketika wafat. Kemudian bagaimana masuk liang lahatnya Rasul, insya Allah minggu depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.